Selamat datang di program Bad News is Bad News and Good News is Good News. Kita akan menguak apa yang ada di balik berita. Beberapa hari ini media online, juga media konvensional, apalagi medsos, dipenuhi dengan berita-berita mengenai rencana kepulangan Rizik Syihab. Apakah itu sesuatu yang penting? Tentu saja bagi yang berkepentingan itu penting. Bagi kita rakyat biasa, rakyat jelata, sesungguhnya tidak penting-penting amat apakah seseorang pergi atau seseorang pulang. Itu adalah urusannya sendiri, nggak ada hubungannya dengan kepentingan negara. Hanya di Indonesia saja orang dengan dalih agama dan sebagainya itu menjadi sesuatu yang penting, padahal tidak ada penting-pentingnya sama sekali. Kalaupun penting itu ya kepentingannya sendiri, bukan kepentingan kita bersama. Apalagi kalau kita ngomongin soal Rizik Syihab yang nyata-nyata dalam berita negara, artinya apa yang disampaikan oleh kepolisian pada waktu itu, dia dipersangkakan melanggar pasal sekian karena kasus percakapan seksual dengan Firza Hussein. Apakah peristiwanya benar atau tidak, kita tidak tahu sampai di mana masalah itu ditangani oleh hukum kita, karena meski kita mengaku sebagai negara demokrasi, penegakan hukum itu sesuatu yang paling lemah dan paling tidak meyakinkan. Apalagi kalau sudah menyangkut kaitannya dengan agama, seolah agama itu adalah sesuatu yang paling bisa menjadi pegangan kita. Kalau nilai agama sebetulnya dia bisa menjadi pegangan hidup manusia yang meyakini tentu. Tetapi kalau orang beragama, nah itu lain lagi persoalannya. Karena sebetulnya soal Rizik ini bukan persoalan agama, tetapi lebih merupakan persoalan politik. Kenapa demikian? Ya karena di Indonesia agama lebih banyak dipakai sebagai gerakan politik daripada gerakan ukhuwah, gerakan kemaslahatan umat, atau sebagaimana yang dikatakan oleh para alim ulama bahwa Muhammad sendiri mengatakan bahwa tidak lain dia diutus ke dunia untuk memperbaiki akhlak manusia. Tetapi banyak ujaran yang ada di medsos yang kita dengar justru yang dilakukan oleh orang-orang yang mengaku tahu mengenai agama, sama sekali tidak terlihat hal itu, tidak mencerminkan sebagai orang yang beragama dengan ujaran kebencian, dengan hoax dan sebagainya. Jadi kita mau percaya bagaimana bahwa itu adalah agama? Kita mendengar banyak isu gosip mengenai siapa Rizik Syihab, apa kaitannya dengan Tommy Soeharto, apa kaitannya dengan Yusuf Kala, apa kaitannya dengan Anies Baswedan, apa kaitannya dengan konstelasi politik Indonesia, apa kaitannya dengan Firza Hussein dan sebagainya. Tetapi semua itu tentu sesuatu yang tidak mudah untuk dibuktikan. Kita juga tidak tahu Rizik Syihab pergi ke Arab Saudi itu atas kemauan siapa, kenapa kemudian pemerintah yang disalahkan dan seterusnya. Fadlizon ngomong bahwa pemerintah tidak membantu, tapi ketika Menko Polhukam mengatakan bahwa pemerintah mau membantu, tapi faktanya Rizik Syihab bantuan yang ditawarkan oleh pemerintah. Jadi ini semua apa? Ini semua politik. Dan kalau orang beragama berpolitik seperti itu, bagaimana kita bisa percaya? Karena politik adalah kepentingan dan itu tidak ada kaitannya dengan agama. Jadi mau apakah dia pulang atau tidak pulang tidak ada urusannya sebetulnya dengan kesejahteraan rakyat. Saya tidak tahu kalau kaitannya dengan kesejahteraan elit politik yang berebut kekuasaan. Tetapi kalau para elit politik ini tidak bisa bersatu padu dan mereka hanya sibuk bertengkar ngomongin tentang kekuasaan, yang mereka semuanya tidak ada gunanya. Cuma kadang-kadang memang persoalan patron klien yang diciptakan sistem
politik yang elitisme itu memang hanya bisa tumbuh subur di masyarakat yang tingkat SDM-nya rendah. Tapi demikianlah ketika negara dan agama berkelindan kepentingannya, kita akan selalu berhadapan dengan ukuran-ukuran yang sering tidak masuk akal. Bad news is bad news and good news is good news. Dimanapun, dimana-mana, berita buruk adalah berita buruk dan berita baik adalah berita baik. Jadi buat siapa saja, sekarang semua orang mudah untuk mengakses informasi, baik informasi itu benar ataupun tidak benar, tetapi maksudnya jejak digital sangat mudah untuk melacak orang yang jujur, menginformasikan apa adanya dengan tujuan kebaikan, ataupun orang yang memakai dalil-dalil kebaikan, agama, dan sebagainya, tetapi untuk tujuan-tujuan yang sebetulnya tidak sangat mulia. Dan untuk orang seperti itu, tidak ada manfaatnya.